Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, salam Hai Tell You. Oke, hari ini kita akan mempelajari ya, lanjutan dari inheritance ya. Inheritance yakni pewarisan ya. Apa itu pewarisan? Pewarisan adalah bahasa teknisnya adalah generalisasi ya atau spesifikasi atau kita sebut dengan relasinya adalah relasi is a ya. Nah, salah satu metode untuk ya menurunkan atau membuat duplikasi gitu ya pada subnya. Oke. Apa yang akan diduplikasi ya ini atau mungkin diperluas ya di spesifik dilakukan pewarisan apa yakni pada misalkan metode atau atribut ya dengan tetap memperhatikan atribut protected tentunya. Publik bisa nggak Pak? Bisa publik ya, tapi lebih tepat protected karena protected di sini dia lebih dikhususkan ya pada anak kelasnya, pada subkelasnya, pada kelas turunannya saja. Oke. Contoh kemarin kita punya bidang dua dimensi, masing-masing misalkan jenisnya ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, ada lingkaran, ya, jajar genjang, trapesium, ya, belah ketupat, dan lain sebagainya. Nah, mereka semua, masing-masing objek tersebut memiliki luas, memiliki kalkulasi keliling, ya, atau mungkin diagonal, atau sudut, misalkan jumlah sudut misalnya. Tapi perhitungannya masing-masing berbeda. Nah, kita bisa gunakan extends ke suatu kelas atau mungkin abstract class kita bisa juga gunakan pada kelas dua dimensi atau bisa kita bikin dalam bentuk interface ya. Contoh sekarang kita akan bikin di sini misalnya adalah ada kelas dua dimensi ya di sini. Kelas dua dimensi di sini dia memiliki misalnya ada privat integer atau double ya integer parameter misalnya atau argumen satu ya seperti ini. Lalu ada public dua dimensi sebagai bentuk konstruktor ya secara default. Nah kalau kita ingin membuat turunan maka konstruktor defaultnya harus kita tulis dia di pemrograman Java. Setelah itu dia memiliki protected double hitung keliling ya hitung keliling. Misalkan untuk saat ini dia return 1 misalnya contoh ini ya. Nanti bisa kita lakukan generalisasi ya, perluasan ke subkelasnya. Lalu ada lagi misalkan protected double hitung luas ya. Di sini pun sama ya, return 1 ya. Ada lagi misalkan protected hitung luas, lalu void display ya, display bidang. Kita di sini misalkan system of Greenland ya. Bentuk bidang titik 2 seperti ini contoh ya. Ini adalah kelas induknya yang akan kita bikin. Nah, sedangkan kelas anaknya misalkan kita bikin di sini ya. Nama kelasnya adalah misalkan persegi ya. Setelah persegi kita bikin lagi di sini misalkan kelas lingkaran ya seperti itu. Setelah itu kita bikin kelas main ya. Main dua dimensi misalnya seperti ini ya. Ini kelas dua dimensi sudah kita bikin ya, dua dimensi. Ini dua dimensi ya.
sekali lagi ada private integer argument 1. Oke. Lalu ada konstruktor default dan ada metode yang akan kita lakukan overriding ya, perluasan di subkelasnya. Ini ada 3 ya. Sampai berapa banyak Pak kita bikin metode yang bisa di overriding? Tergantung ya, bebas ya, menyesuaikan dengan kebutuhan, keperluan ya, dan studi kasus begitu. Oke ya. Contoh sekarang di persegi, perhatikan di sini kita gunakan public class dimensi ya. Nah, di sini dia public class persegi. Nah, kita lakukan kata kunci adalah extend ke 2 dimensi. Oke, paham ini ya? Bagaimana Deswin, Rizky, Askia, Rizka, paham ya? Extend ke 2 dimensi ya. Oke, misalkan di sini dia memiliki private integer CC. Oke. Setelah itu public persegi integer CC ya, lakukan ini ya, this.cc sama dengan cc ya. Oke, ini hal biasa ya, kita lakukan pengesetan dulu ya. Oke, seperti ini hal biasa ya. Bapak, maaf Pak. Ya, gimana? Maaf Pak, mau nanya untuk teks editornya dipakai yang mana Pak? Pakai saat ini saya menggunakan Eclipse ya, boleh menggunakan yang versi online. Oke, versi online juga bisa, tidak masalah ya. Kalau mau kalau bebas pakai ya. Visual Studio juga bisa kan Pak? Bisa, yang penting ada JDK-nya ya, ada mesinnya, mesin compilernya. IntelliJ Pak. bisa ya, atau JCreator, apalagi ya. Versi online tuh sangat mumpuni juga ya, menyesuaikan dengan apa namanya JDK versinya ya, seperti versi 10 ke atau 11, dia menyesuaikan sudah. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, misalkan sekarang di sini, nah kita teman-teman kan sudah mempelajari algoritma ya. Nah, kita memberikan percabangan ya, artinya untuk lebih menekankan, khawatir ada user nanti end user yang diminta untuk mengisi sisi berapa, harusnya 10, dia mengisikan misalkan min 5, gitu ada minusnya, kita nggak boleh ya. Ini salah satunya ya, nanti ada bentuk validasi yang lain. Oke, kita kasih kondisi dulu ya. Kalau sisinya positif, oke, maka set sisinya ya. Else kita kasih keterangan system.error ya. Maaf ya, input sisi keliru, tidak boleh bernilai negatif. Ya, lakukan misalkan system.exit misalnya, system.exit exit 0 lah ya, biar dia programnya halt ya, berhenti. Bisa seperti ini ya, ini lebih bagus ya. Setelah itu bagaimana Pak Barjana? Kita akan mengambil dari 2 dimensinya, kenapa jalan-jalan dia ke sini ya? Nah, ini ya, misalkan hitung keliling misalkan. Ya. Kita tulis di sini, kita ganti ya. Kita misalkan public. Boleh nggak Pak kita tulis protected seperti yang sebelumnya? Boleh. Saat nanti persegi ini akan kita jadikan induk kelas lagi buat kelas-kelas turunannya sendiri ya, bisa seperti itu. Oke, hitung keliling ya, keliling persegi adalah sisi kita kalikan 4. Ini contoh ya, sederhana, sangat simple ya. Setelah itu kita katakan di sini public void info keliling. Nah, keliling persegi sama dengan system of jalan keliling persegi sama dengan plus hitung keliling. Nah, oke, seperti ini ya. Publik ini ya. Setelah itu bagaimana Pak Barja? Nah, kita bisa juga mengextend ya, hitung luas ya.
Di sini sudah ada ya hitung luas, kita cek. Hitung luas, nah ada ya hitung luas ya. Oke, kita sekarang tulis di sini public ya, table hitung luas. Return sisi kita kalikan sisi ya. Lalu kita beri informasi. Nah, kalau dia overriding ada tandanya nih dia ya, ada tandanya ya. Tuh ada tandanya ya. Mengoverride dari kelas 2 dimensi, metodenya adalah hitung luas. Oke. Jadi ini ada semacam anotasi ya. Misalkan adalah override. Nah, seperti ini ya. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Hanya untuk menegaskan. Oke. Setelah itu, public void info luas persegi. Nah, kalau metode pasti selalu memiliki buka dan tutup kurung ya, metodenya, operasinya. Metode operasi proses itu sama ya, atau mungkin di bahasa teknis atau bahasa ilmiah kita sebut dengan subroutine atau metode atau behavior ya. Oke. Info luas gimana? Sistem outline luas persegi, oke, sama dengan hitung luas ya, seperti ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Setelah ini kita bisa mendeklarasikan overriding method terakhir ya. Apa ya? Ini adalah tampilkan bentuk perseginya ya. Add override public void apa tadi namanya dua dimensi display bidang ya. Oke, display bidang. Display bidang nah, seperti ini. Oke, for integer i sampai dengan this.cc. Oke, ada lagi nih for integer j. Nah, this.cc atau cc sama ya. Tampilkan sistem outprint karakter asterisk ya. Nah, oke. Di sini dia ganti baris. Ini dia. Oke, sudah ya. Jadi kita sudah tulis ya. Berawal dari induk kelas di sini ya. Ini super kelas. Oke, ini super kelas. Kita punya kelas turunan ya, kelas persegi. Extend ke subclass ya, extend ke superclass. Oke, coba kita sekarang di main 2 dimensi kita buat ya public static void main. Oke, kita bikin. Oke, persegi ya. Persegi misalkan deswin sama dengan new persegi ya. Misalkan 11 ya, seperti ini. Setelah itu deswin dot info keliling ya, deswin dot info luas ya, deswin dot display bidang ya. Lalu kita run ya, klik kanan run as application. Nah, itu muncul ya. Keliling persegi. Nah, ya, keliling persegi, luas persegi gitu ya. Dan ini adalah tampilannya di sini ya, bentuk bidangnya ya. Oke. Kalau misalkan ini dirasa terlalu panjang, maka kita bisa menambahkan di kelas persegi ya. Satu tambahan metode misalkan adalah public void info persegi. Nah, gini ya. Tinggal dia panggil info keliling, info luas, setelah itu display ya. Boleh nggak ditambahkan this? Boleh saja ya, karena di kelas ini dia. Nggak ditambah juga tidak masalah ya, hanya untuk menegaskan ya, menekankan. Oke ya, seperti ini dia. Coba kita bikin lagi objek, misalkan persegi Franklin ya. Franklin sama dengan new persegi, sisinya misalkan 5 ya. Lalu Franklin dot info
persegi. Oke, kita cek. Nah, muncul ya persegi yang berikutnya dia seperti ini, hanya 5 ya. Oke. Atau mungkin kemarin kita pelajari istilahnya adalah anonim objek ya. Contohnya new persegi, misalkan dia berapa? Misalkan 17 gitu ya. Dot info persegi ya, ini contoh ya. Nah, ini dia langsung ya, langsung anonim objek ya, nggak punya nama objeknya. Kalau yang di atas objek ini dia kita kasih nama namanya Franklin. Kalau yang di sini dia objek yang pertama kita kasih nama namanya adalah Deswin ya. Oke. Yang terakhir anonim objeknya. Ya. Ada 3 ya. 1 oke yang Deswin, yang Franklin, lalu yang anonim objek ya, anonymous object. Oke ya, ini terkait dengan extend ke suatu kelas ya. Sedangkan extend ke abstrak kelas kemarin sudah ya. Oke, kalau abstrak kelas bedanya apa? Bedanya super kelas ketika kita beri modifier abstrak kelas maka tidak bisa dibuatkan apa memorinya ya, tidak bisa dibuatkan objek ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cek apakah ada yang baru hadir. Oh, belum ada ya. Pertama ini adalah kelas super ya. Induk kelas. Ini induk kelas. Namanya adalah kelas 2 dimensi ya, punya parameter dia. Lalu metode konstruktor ini ya, yang default ya, harus kita tulis ya. Nah, lalu untuk protected dia metode yang akan kita lakukan polymorphisme overriding ya. Kita akan perbanyak ini ya, kita akan perbanyak hitung keliling ini dia di kelas subnya ya. Nah, di sini ya. Ada di sini dia. Ini dia hitung keliling ya. Ada tandanya override. Override dari mana? Kita cek nih tanda segitiga ini. Override dari 2 dimensi dot hitung keliling. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Ini kalau kita lakukan folding, nah seperti ini. Oke, jadi ada kelas persegi mengextend kelas 2 dimensi. Oke. Privat integer sisi ya, karena persegi ya punya satu sisi ya, 3 sisi yang lain sama dia ya. Lalu di sini kita punya ada konstruktor. Nah, konstruktornya ya kita kasih kondisi. Kalau dia kondisi minus sisinya maka kita sampaikan error ya. Kalau dia tadi misalkan di kelas mainnya misalkan di sini min 17, bagaimana hasilnya kita cek, maka hasilnya adalah maaf katanya. Oke, maaf input sisi keliru ya, tidak boleh bernilai negatif. Nah, ya ini gunanya tanda ini ya, gunanya source code seperti ini, ada pengecekan. Nanti ada pengecekan yang lain ya. Misalnya adalah tolong isikan suatu panjang dan lebar dari persegi panjang. Nah, harusnya yang diinputkan adalah angka, tapi ngeyel yang namanya usernya, apalagi saat pengujian, dia akan mencoba mengutak-atik mengisikan karakter ya, A, B, C, D, E. Bisa nggak kata dia? Atau mungkin mengisikan regular expression ya, asterisk, dolar ya, tagger, titik, tanda seru, dan yang lain. Atau mungkin yang ketiga, dia akan mencoba mengisikan misalkan operator 1 tambah 2 gitu ya. Bagaimana hasilnya? Oke, seperti itu. Nah, ini di sini nanti nambah lagi ya. Bisa kita tambahkan namanya di bab berikutnya kita akan mempelajari exception handling ya. Setelah konstruktor, ada hitung keliling ya, overriding ya.
Ini yang ada di induk kelas ya. Di induk kelas di kelas 2 dimensi hanya dideklarasikan sebagai ini ya. Oke. Kita perluas ya, bukan return 1 di anak kelasnya. Persegi seperti ini dia. Oke. Sedangkan hitung luasnya bagaimana? Hitung luas untuk persegi adalah sisi kali sisi gitu ya. Oke. Setelah itu display persegi. Nah, display persegi ini bikin pola bintang ya. Teman-teman masih ingat ya? Nanti di sini bisa kita lakukan pemahatan ya, pahat ya, dibentuk mau buat huruf A, B atau huruf X, Y gitu ya, atau mungkin nama kalian misalkan adalah Rizka ya, R bisa ke bawah R I S K A ya, atau mungkin ke samping R spasi I gitu ya, bisa seperti itu ya. Oke. Ini sudah ya, kemarin pernah kita bahas sampai membuat nama ya, atau mungkin pernah bikin baling-baling bambu gitu ya, atau mungkin bikin karakter ikan ya, pola bintang bentuknya ikan, pernah ya kemarin ya. Kita sudah banyak bahas ya di mata kuliah algoritma pemrograman komputer ya. Oke. Sedangkan di kelas lingkaran bagaimana Pak Barja? Nah, di kelas lingkaran ya bisa kita lakukan misalkan extend ke 2 dimensi. Oke. Public integer misalkan jari-jari ya, atau jari-jari ya, dan jari-jari misalnya. Masih sama, kita bikin dulu ya konstruktornya. Setelah itu integer r atau jari-jari gitu ya. This dot jari-jari sama dengan r ya. Mau kita beri dia kondisi pun boleh, silahkan ya. If ya, misalkan seperti ini boleh ya. Kalau r-nya positif, nah seperti ini dia. Ya, else, oke. System.r, maaf, jari-jari, maaf, jari-jari lingkaran harus bernilai positif ya, dan tak nol gitu ya. Lalu kita katakan sistem ya, dot exit 0 ya. Oke. Sudah ya, sudah kita bikin. Lalu ada public double hitung luas, misalnya seperti ini. Luasnya lingkaran bagaimana? Return ya 3,14 ya, 3 dikali jari-jari ya, kuadrat ya. Nah, gini ya. Oke ya. Setelah itu misalnya public void info luas lingkaran, misalkan seperti ini ya. System out balance kok jari-jari luas lingkaran sama dengan ya this dot misalkan hitung luas ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau bentuknya bagaimana Pak? Bentuknya mirip ya, bentuknya bisa kita ambil di sini ya, mirip ya. Jadi contoh saja nanti kita lakukan pembaharuan ya. Display bidang ini bukan sisi tapi jari-jari, paham ya? Nah, hanya saja di sini kita beri lingkaran itu ujung-ujungnya dikosongkan ya. Misalkan ada if i sama dengan 0 ya, pertama, dan j sama dengan 0 pertama juga, okay. Atau ya i sama dengan jari-jari ya, terakhir min 1 dan j sama dengan ini dan ya, dannya kurang 1 dan j sama dengan jari-jari, misalnya jari-jari min 1 okay. Atau i
pertama, ya, dan J sama dengan jari-jari min 1, oke, atau ya, atau I sama dengan jari-jari min 1, ya, dan J sama dengan 0, ya. Maka kita tulis system of print seperti ini. Else, oke, seperti ini ya. Oke. Kita coba main 2 dimensi. Kita panggil di sini. Ini kita tidak aktifkan dulu ya. Oke. Sekarang kita fokus ke lingkaran dulu ya. Lingkaran Rizky ya, sama dengan new lingkaran ya. Misalkan ini adalah 9 ya, jari-jarinya 9. Lalu Rizky ya, maaf, dot info luas ya. Lalu Rizky ya, dot display bidang, kita cek. Nah ini ya lingkarannya, mirip lingkarannya, ujung-ujungnya kosong ya. Ini kosongnya, nggak ada ya. Nah kita coba perjelas, nah, seperti itu ya. Bagaimana Franklin, Deswin, dan teman-teman yang lain, Rizky Pranata, Destiny, Hafizatul, apakah ada yang mau ditanyakan? Siti, Putri, Melia, Adnadia, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aprilia, nah ini Aprilia sudah lama ya jam terbangnya, senang ya, Aprilia ya, dengan pola-pola bintang ya. Oke ya, ini contoh ya, contoh dari extend ya ke suatu kelas ya. Jadi lingkaran ini adalah salah satu subkelas juga dari superkelas 2 dimensi ya. Dia hanya mengextend beberapa metode saja, yakni metode display bidang dan metode hitung luas ya. Keliling bagaimana Pak Barja? Ya silahkan ya, mau dibuat boleh, nggak dibuat nggak apa-apa ya. Nah, kalau di kelas super ini 2 dimensi kita tambahkan abstrak double hitung luas, abstrak double hitung keliling, abstrak display bidang, maka semua subkelas, semua anak kelas wajib menuliskannya kembali ya, meskipun metodenya sama ya. Oke. Jadi harus ditulis lagi dia, seperti itu. Oke. Jadi ada nanti metode yang wajib dibuat ya, di subkelas, di override, dan ada metode yang tidak wajib ya. Kalau sudah ada kata-kata abstrak maka wajib ya, di subnya itu harus mengextend ya, harus melakukan overriding. Oke. Nah, ini kita membuatnya dengan cara 2 dimensi ya, seperti ini. Bagaimana Pak Barja kalau kita sekarang ingin membuatnya itu dalam bentuk interface? Apakah bisa? Bisa saja. Contoh ini ada suatu kelas lagi ya, misalkan cara berbeda ya, misalkan namanya adalah kelas bidang ya. Kelas bidang. Nah, kita bikin dulu di sini ada suatu interface apa? 2 dimensi listener ya, 2 dimensi listener. Nah, ini contoh yang lain ya. Dia hanya berisi konstanta dan metode saja di sini ya. Misalkan kalau metodenya adalah tadi public double hitung keliling, hanya namanya saja. Setelah ini titik koma langsung ya. Oke, lalu ada lagi public ya, atau protected, silakan ya. Lebih baik protected ya. Misalkan kita ganti di sini adalah protected misalnya seperti ini ya. Oke, public aja ya, public katanya ya. Nanti biar bisa di overriding ya.
public double hitung luas. Setelah itu public void display bentuk ya, display bentuk atau bidangnya seperti apa. Oke. Nah, seperti ini ya. Contohnya adalah misalkan ada kelas persegi panjang. Oke. Jadi teman-teman di sini kalau mau belajar Java, bikin kelas itu bisa di tiap file, atau yang kedua bisa bikin di satu file ya. Caranya seperti ini dia. Ada kelas ini ya, ada interface, ada kelas bidang, nah seperti itu. Oke, banyak cara. Bahkan di dalam kelas bidang pun bisa bikin kelas ya. Atau mungkin di dalam suatu metode kemarin yang pernah kita bahas, konstruktor terutama, ada namanya nanti kita bisa bikin anonym inner class, anonym inner type, ya seperti itu. Public class persegi panjang, implements. Nah, kalau pakai interface harus kata kuncinya adalah implements ya. Implements ke dua dimensi listener. Nah, gini. Kalau pada interface, maka kelas persegi panjang ini dia wajib untuk melakukan overriding ya, semua metode yang ada di interface dua dimensi listener. Nah, bagaimana suara saya? Apakah masih terdengar dan jelas? Cek, bagaimana? Lanjut. Jelas, oke ya. Teman pakai ini teman-teman ya, nggak mau ngomong ya, lagi istirahat semua nih. Kita bilang di sini privat integer panjang dan lebar ya. Lalu ada metode konstruktor ya. Misalkan integer panjang dan integer lebar ya. This dot panjang sama dengan panjang. Oke, lalu this dot lebar sama dengan lebar ya. Oke, ya. Setelah itu maka kita lakukan overriding ya. Public double hitung keliling. Nah, baru satu kita bikin ya, hitung keliling. Keliling persegi panjang adalah return 2 kita kalikan dengan panjang ditambah lebar ya. Seperti ini. Oke, sudah ya. Oke, terus tambahkan misalkan ada public void ya, ini cara yang lain ya. Public void info keliling ya, seperti ini, info keliling. Oke, system out balance. Oke, keliling persegi panjang sama dengan hitung keliling ya. Oke, keliling sudah ya. Ini masih ada tanda merah, kenapa? Karena masih ada dua metode lagi belum dilakukan overriding. Coba kita dekati ya, dekati saja. Oke, multiple markers ya, jadi ada yang lebih dari satu penandanya apa? Oke, persegi panjang harus kata dia ya, mengimplement abstrak method yang ada di interface dua dimensi. Ya. Harus ditulis ya. Public double keliling sudah. Sekarang hitung luas ya. Luas persegi panjang adalah return panjang kita kalikan dengan lebar ya. Oke, sudah ya. Jadi sekarang misalkan public void info luas ya, seperti ini. Sistem out parallel. Oke. Luas persegi panjang sama dengan hitung luas ya. Terakhir sekarang ya. Public void
display bentuk. Nah, oke. Udah nih nggak ada yang merah lagi sekarang ya, karena sudah ditulis semua. Oke, namanya sama, kata-kata sama maksudnya dari segi lowercase, oke, atau uppercase ya, di sini sama ya. Oke, bentuknya bagaimana? Bentuknya kita lakukan perulangan, I sampai dengan lebar, ya. Lalu for ini sampai dengan panjangnya, lakukan system of print. Oke, seperti ini dia. Di bawahnya ganti baris ya. Oke. Coba kita cek sekarang persegi panjang sudah kita bikin. Oke. Di kelas bidang kita buat ya sekarang ya, main. Oke ya, coba kita bikin, panggil persegi panjangnya ya. Persegi panjang X sama dengan new persegi panjang ya. Panjangnya 10, oke, lebarnya 5 ya, seperti ini ya. Lalu x.info keliling, x.info luas, lalu x di sini dot display bentuk ya. Kita run. Nah, bentuknya seperti itu ya. Keliling persegi panjang, nah bisa seperti ini ya. Luas persegi panjang, oke. Dan ini adalah bentuknya. Oke. Sekali lagi, ini adalah salah satu bentuk inheritance ketika kita menggunakan interface ya. Jadi selain kelas ya, interface. Kalau kita gunakan interface, maka kita kata kuncinya adalah implements ya. Implements. Oke. Oke, implements. Karena interface itu sebaiknya kita beri nama, ada kata-kata listener-nya ya. Oke, ada kata-kata listener-nya. Boleh nggak Pak? Nggak tanpa listener-nya, silahkan saja ya, tidak masalah. Dan interface di sini dia tidak punya metode konstruktor. Yang kedua, interface tidak bisa dibuat objek. Yang ketiga, interface bisa dijadikan tipe untuk parameter atau atribut, begitu ya. Oke, misalkan di sini nanti ada suatu atribut, misalnya ada privat 2 dimensi listener ya, 2 dimensi listener xxx misalkan ya, seperti ini. Ini masih boleh dia ya. Dia menjadi tipe data ya, menjadi tipe kelas ya. Tapi tidak bisa punya dibuatkan objeknya ya. XXX sama dengan new 2 dimensi listener, itu tidak bisa ya. Oke. Ada juga nanti anonim inner type namanya. Oke, silakan teman-teman. Ini interface-nya ya. Interface hanya berisi deklarasi nama-nama metode ya, dan konstanta ya. Oke. Semua kelas yang mengimplement interface ya, maka wajib untuk melakukan overriding semua metode yang ada di interface tersebut ya. Di sini ada 3, maka 3-3-nya harus dibuat. Harus dilakukan overriding. Ada 10 Pak, harus dilakukan ke 10 metode tersebut ya. Oke. Untuk kelas persegi panjang seperti ini kelas persegi panjang. Ya. Ada panjang dan lebar, tipenya adalah integer ya. Untuk public void display bentuk seperti ini, hanya pola bintang ya. Nanti teman-teman bisa lakukan pembaharuan gitu ya. Dan disesuaikan, mau diubah-ubah segala macam boleh, silahkan nanti ya diutak-atik. Bahkan di interface-nya pun bisa kita tambahkan metode apapun yang lain ya. Setelah itu ada metode di sini hitung luas. Oke. Nah, ini ada tanda segitiga lagi ya di sini nih. Ya, implements. Nah, itu ada keterangan itu ya. Nah, setelah hitung luas, ada juga hitung keliling. Nah, oke. Setelah itu udah selesai ya. Tinggal kita
buat simulasi ya, lakukan run ya di suatu kelas, misalkan nama kelasnya kelas bidang ya. Oke, seperti ini ya. Oke, baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk contoh kedua ini, silakan. Bagaimana? Halo Franklin, Rizky, ada yang mau Masih bertanya? jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Masih jelas. Sekali lagi untuk pewarisan contohnya ya, untuk pada public class ya seperti ini, 2 dimensi, kita bikin dulu ya deklarasi superclass-nya. Oke, superclass. Ini superclass ya. Oke. Ini superclass, kita bikin. Untuk anak kelasnya bagaimana Pak Barya? Anak kelasnya misalkan ada persegi dan ada lingkaran ya. Untuk persegi sendiri kita punya beberapa. Oke ya, ini kelas persegi. Persegi extend. Nah ya, kenapa extend? Karena di sini 2 dimensi adalah kelas ya. Oke ya, extend ke 2 dimensi ya. Nah, lalu kita bikin ya. Dia punya sisi katanya atributnya. Nah, dan dia bisa melakukan overriding pada display bidang, pada hitung luas, pada hitung keliling. Begitu ya. Nah, sedangkan di kelas lingkaran di kelas lingkaran di sini, oke, misalkan dia punya jari-jari gitu ya, dia bisa mengakses atau melakukan overriding pada metode display bidang dan hitung luas ya. Kenapa hitung keliling nggak disebutkan Pak? Silakan saja kalau memang perlu tulis saja ya. Public double hitung keliling. Keliling lingkaran bagaimana? 2 VR gitu ya. Masih ingat rumusnya? Atau V dikali D ya. D itu adalah diameter. Oke. Pak, pada lingkaran kan banyak Pak. Ada busurnya, ada apa lagi? Daerahnya apa lagi tuh ya yang bisa kita lihat. Silakan tambahkan sendiri, boleh ya. Tidak masalah. Oke. Sedangkan pada kelas main dia untuk simulasi ya, untuk memanggil ya, misalkan lingkaran, nah kita panggil new lingkaran ya. Persegi, nah kita panggil di sini new persegi ya. Misalkan kita panggil, nah seperti ini dia, oke. Persegi bisa, persegi lagi contohnya, atau mungkin new persegi, nah seperti ini ya. Atau mungkin new lingkaran juga bisa di sini ya. Silahkan ya teman-teman lakukan new lingkaran, misalkan 3 jari-jarinya dot display bidang. Nah, seperti ini ya. Ini kita gunakan yang anonim ya. Anonim object kayak gini. Oke. Ini pun sama ya, anonim juga ya, anonim. Nanti ada anonim inner type ya, tapi tunggu dulu ya. Tapi pernah kita bahas ya di sesi kedua ya, di minggu kedua. Ini kalau kita gunakan pewarisan pada suatu kelas ya. Sedangkan pada interface, nah ini pada interface ya. Interface, kita bikin dulu interface-nya. Setelah dibikin interface, maka kita deklarasikan juga kelasnya, siapa yang mau mengimplement. Ya. Misalkan kelasnya adalah kelas persegi panjang ya. Oke. Oke. Ini persegi panjang. Dia harus melakukan overriding, nggak boleh hanya 2 atau 1 ya. Kalau sudah implements, maka semua metodenya harus dilakukan overriding ya. Jadi ini ada anotasi juga ya, menekankan seperti itu ya.
override. Nah, seperti ini dia. Harus dilakukan override. 1, 2, ya, dan 3. Oke. Harus dilakukan override. Oke, ya. Ada 1, 2, 3 ya. Sebagaimana yang ada di interface 2 dimensi listener. Ada 3 metode di sini, maka tiga-tiganya harus ada di kelas persegi panjang ya. Oke, sedangkan pada kelas bidang, ini untuk simulasi ya. Oke, seperti ini dia. Oke. Nah, begitu ya teman-teman semua. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang suatu pewarisan? Rizka Fadila? Rizka, gimana Rizka? Pewarisan itu apa? Melia, pewarisan itu apa? Inheritance? Oh iya, ada Muhammad Rizan. Muhammad Rizan, Rizky Pranata. Apa itu pewarisan atau inheritance? Atau kita sebut dengan relasi is a ya. Oke, ada Tidak yang tahu, mau Pak. bantu? Ya, silakan. Pewarisan adalah salah satu konsep di pemrograman berorientasi objek, ya, di mana bertujuan untuk apa? Untuk menurunkan sifat ya dari superclass Kelas lain. sub ke kelas lain ya, ke kelas turunannya. Sifat apa yang diturunkan? Ada dua ya, bisa atribut atau metode ya. Atribut atau metode ini dia harus tetap juga memperhatikan modifier ya. Apa modifier? Ya, ini adalah hak akses yang membatasi. Ya, modifiernya apa? Ya, ini adalah protected. Seperti itu ya. Nah, kata kunci yang berkaitan dengan inheritance ya, ini adalah extends, super, override, ya, implements, interface, abstract, dan final ya. Final apa Pak? Kalau final class X, maka X tersebut sudah final, tidak bisa dilakukan pewarisan. Kelas B, ya, dijadikan induk kelas, boleh silakan. Nanti ada kelas Z, extend B, nah seperti itu ya. Oke, kata kunci pun sudah. Oke, lalu ada juga abstract class. Abstract class ini kemarin sudah kita bahas. Oke, abstract class dibuat untuk ya lebih melakukan penghematan pada memori. Kenapa, Pak? Karena abstract class tidak bisa kita lakukan instansiasi objek, ya. Mirip seperti interface. Tidak bisa dibuat objeknya dia, ya. Seperti itu, ya. Nanti teman-teman ketika mempelajari desain pattern, ya, entah apapun tuh bahasa pemrogramannya, terutama Java. Java ini kan terkenal tanda kutip ya boros memori ya. Tapi kalau kita memahami cara bekerjanya ya, memahami konsep berorientasi objek, kita bisa sangat memangkas ya biaya-biayanya seperti itu. Biaya apa Pak? Biaya komputasi ya. Minimal ada dua, waktu proses dan ada konsumsi memori. Oke, ini ya yang akan kita bahas ya. Jadi begitulah kurang lebih pewarisan ya. Biasanya contoh yang lain seperti apa? Misalkan pada suatu perusahaan ya, perusahaan tersebut dia punya beberapa jenis karyawan. Ada karyawan tetap, ada karyawan magang, ada karyawan honorer dan lain sebagainya. Apa yang membedakan? Nah, ada kata kuncinya apa sih yang membedakan? Ya, semuanya pegawai, semuanya pegawai. Apa yang membedakan? Pertama ya, jam kerjanya dalam seminggu. Yang kedua, mungkin tunjangannya. Yang ketiga, jelas gajinya pun berbeda ya.
Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, kita nggak tahu ya, disesuaikan dengan aturan yang berlaku di instansi tersebut ya. Misalkan kalau honorer gajinya dalam sebulan 100 juta, kalau pegawai tetap misalnya gajinya adalah 130 juta nih misalnya. Oke, dalam satuan apa Pak? Ya terserah mau rupiah, mau dolar ya, mau euro, bebas ya. Oke, seperti itu ya yang ada yang membedakan seperti itu. Seperti mahasiswa, oke. Ada yang membedakan, ada mahasiswa jurusan sistem informasi, ada mahasiswa jurusan manajemen, ada mahasiswa jurusan ekonomi, ada mahasiswa jurusan akuntansi. Itu berdasarkan jurusan ya. Kalau kita pilih lagi, ada mahasiswa berdasarkan angkatan, ada mahasiswa angkatannya yang reguler, ada mahasiswa yang angkatannya non reguler, artinya dia mengulang ya. Misalkan ada suatu mahasiswa X mengulang mata kuliah tertentu, nah itu ada ya. Jadi dia nanti biasanya ikut dengan kelas angkatan baru ya, seperti itu. Oke, itu yang membedakan ya. Atau mungkin jenis kendaraan ya. Jenis kendaraan semuanya tuh bisa maju, bisa berhenti, bisa mundur, bisa belok ya. Tapi beda-beda cara beloknya. Oke. Misalkan untuk halauan untuk berapa putaran misalkan ya kita pakai dump truck untuk putar 90 derajat ke kanan misalkan butuh 2 kali putaran setirnya ya. Untuk trailer mungkin beda lagi sampai putarannya itu 4 kali setir ya. Jadi maksudnya bukan 4 setir ya, maksudnya 360 derajat diputurnya ya sampai sebanyak 4 kali ya. Kalau pada kendaraan roda 2 Pak atau roda 3 mungkin hanya cukup pindahin setirnya itu dia nggak harus 90 derajat atau 360 derajat. Cukup mungkin hanya 45 derajat sudah belok tuh, udah ngikutin jalan terus seperti itu ya. Jadi disesuaikan. Nah, itu dia sama ya, ada yang membedakan. Oke ya. Kalau mungkin di telekomunikasi mungkin mau beli pulsa ya, gitu ya. Mau paket berapa? Nah, itu mungkin bisa dipilah ya. Mau paket harian, paket malam, atau paket malam mingguan gitu ya. Kan ada seperti itu ya. Paket non-stop, apalah seperti itu ya. Nah, apa yang membedakan Pak? Bisa jadi kecepatannya, atau mungkin jam bekerjanya. Ya. Paket ini hanya berlaku di jam 12 malam sampai jam 6 pagi misalkan seperti itu ya. Oke, hal-hal yang membedakan seperti itu bisa kita lebih rinci ya, detailkan ke sub-sub kelasnya ya. Oke, apakah kita boleh menggunakan interface, Pak? Silakan gunakan interface. Abstrak kelas, Pak, boleh ya. Nah, karena itu nanti teman-teman semakin banyak kita lakukan sharing seperti ini, oke, nanti kita akan semakin mempertajam ya dan mengasah skill kita, oke. Bahkan ada beberapa referensi, baik itu di W3 School ya, atau mungkin di GitHub, atau mungkin di Stack Overflow ya, di semacam frequently asked question-nya seperti apa ya, dan how to-nya di sana sangat lengkap ya. Bahkan di Oracle documentation-nya pun lengkap. Oke. Apa yang kita butuhkan ya pasti ada ya. Seperti itu. Bukan pasti ada, artinya banyak referensi di situ. Oke. Pakai bahasa Inggris, Pak? Iya, bahasa Inggris. Tinggal kita terjemahkan saja. Kalau enggak, ya kita belajar bahasa Inggrisnya. Oke. Ini kita ya, seperti ini. Di dunia sistem informasi atau di informatika, kita mempelajari bahasa pemrograman. Oke. Yang paling penting adalah algoritmanya. Algoritmanya, terus konsep objek orientednya, lalu arsitekturnya itu yang paling penting ya. Kalau sudah arsitekturnya pas ya, memahami proses bisnisnya ya, pemodelan sistemnya, untuk bahasanya bahasa apapun, yang penting kita sudah oke nih dengan apa yang tadi kita itu algoritmanya, konsep object oriented ya, apalagi struktur datanya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti belajar struktur data ya. Oke, struktur data Pak, bagaimana? Ya, yang sederhana mungkin antrian sama tumpukan ya. Apa? Gimana? nanya dong Pak, Ya, silakan Franklin ya. untuk encapsulation itu gimana ya Pak?
Enkapsulasi yang di awal itu ya, kita merumuskan dari bentuk dunia nyata tersebut, kita transformasikan ya, kita proyeksikan ke komputasi ya. Jadi misalkan ada suatu mahasiswa objek nih ya, mahasiswa katanya. Di dunia nyatanya mahasiswa ini orang. Kalau kita mau deskripsikan dia ke digital, ke komputasi bagaimana? Nah, dibuatlah sebuah namanya diagram kelas ya. Seakan-akan dibungkus, dirumuskan ke bentuk diagram kelas tersebut ya. Jadi nama kelasnya adalah mahasiswa. Nanti dari sana diagram kelas dia punya ada nama kelas, ada atribut, ada metode di situ. Atributnya apa? Ada NIM, nama, ya. Tinggi badan mungkin, oke, warna kulit, ya, tanggal lahir, alamat, mobile, email, kenegaraannya apakah WNA atau WNI gitu ya. Itu dia atributnya. Metodenya apa saja, behaviornya, mahasiswa bisa apa aja, mahasiswa belajar, ya, input mata kuliah, registrasi, cek nilai, ya, lihat nilai, lihat kehadiran, itu behaviornya dia. Oke, itu Iya, dia Pak. enkapsulasi bagaimana membentuk atau memodelkan atau merumuskan suatu objek di sekeliling kita, ya, ke model komputasi. Kenapa harus seperti itu, Pak? Karena kalau sudah punya model komputasinya, ada desainnya, maka kita bisa bikin programnya ya. Nah, nanti dalam bentuk animasinya lagi, teman-teman kelas tersebut benar-benar sudah punya properti yang lengkap ya. Misalkan nanti bikin pakai construct ya, atau mungkin game player yang lain ya, mau bikin game misalkan, saya mau bikin mahasiswa nih, oh dia pakai kacamata enggak gitu ya, atau warna kulitnya apa nih, tinggi badannya berapa, sampai seperti itu propertinya dia, ya atributnya bisa kita setting sendiri. Oke, nanti behaviornya apa nih? Kalau kita tekan misalkan R dia run lari ya. Kalau kita tekan misalkan nanti dia jalan-jalan ya, W sama maju ke depan, W dan F misalkan ya maju ke depan. W sama B misalkan ke belakang ya. Untuk belok bagaimana? Belok, tuh belok bahasa Inggrisnya ya. Ke kanan, W dan R gitu ya. W dan L dia ke kiri ya gitu ya. Kan membuat game awalnya konsep object oriented dulu ya kita pahami ya. Nanti teman-teman kalau memang luang waktunya silakan direview kembali yang kajian 2 ya, di minggu kedua maksud saya. Kenapa sih kita butuh membuat kelas? Kenapa sih kita butuh membuat suatu metode ya? Ada set, ada get, ya, ada info ya dan lain sebagainya. Kenapa sih butuh seperti itu? Nah, okay. Apalagi nanti teman-teman mau bikin aplikasi yang untuk sistem informasi ya. Kalau sistem informasi kan terlalu luas, misalkan aplikasi pendataan pasien di klinik ABCDE misalkan. Di situ pasti ada data pasiennya, ada data rekam medisnya, ada data ada kelas dokternya ya, ada kelas resep obatnya, ada kelas transaksinya di situ ya. Maksudnya transaksi adalah hasil rekam medisnya ya per tanggal itu. Oke. Banyak ya, sering dilatih objek oriented aja seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang berbelanja ya, katakanlah sedang ke gerai atau ke swalayan, oh ini ada suatu snack, snack ini punya warna bungkusnya, ada beratnya seperti itu ya, ada lebarnya, ada tingginya, panjangnya, ada apalagi bahan-bahannya itu ya, atau mungkin garansinya, ada label halalnya mungkin kayak gitu ya, sampai lengkap ya ternyata. Jadi itu berpikir objek ya. Mata kuliah ada kode mata kuliah, ada SKS, tahun ajaran, tipenya apakah praktikum atau teori. Jadi berpikir objek seperti itu ya. Nah, nanti antar objek ya, antar kelas tersebut bisa saling berelasi, berkomunikasi. Bagaimana? Kemarin sudah kita bahas, ada agregasi, asosiasi, ada komposisi ya. Untuk relasi is-a ini ya, inheritance ini pun salah satu juga relasi yang ada di object oriented ya. Oke. Nanti kita akan beri contoh inheritance yang lain ya. Yakni misalkan pada suatu instansi ya, instansi perusahaan, misalkan ada pegawai ya, ada pegawai tetap, pegawai honorer ya, pegawai magang, atau mungkin pegawai yang kerja praktek kayak gitu ya.
seperti itu. Oke ya, kurang lebih begitu ya. Itu enkapsulasi ya, ada kaitannya juga. Konsep pertama adalah enkapsulasi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau mungkin diberi komentar ya, atau mungkin ingin ditanyakan lagi, silakan. Oke. Oke, silakan teman-teman. Oke ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi tidak ada kelirunya teman-teman untuk mengulangi lagi ya dan berlatih sehingga dapat apa namanya menumbuh kembangkan ya, mengasah skill yang kita akan gunakan. Tidak hanya untuk di perkuliahan ini saja ya, tapi untuk saat kita nanti bekerja gitu ya. Misalkan ada yang ingin bekerja di software house, tolong buatkan misalkan kelas yang sederhana ya. Nah, teman-teman paham standarnya bikin kelas seperti apa ya. Standarnya bikin apa parameter ya. Terus bikin apa lagi bikin argumen ya, bikin kelas, bikin objek ya, seperti itu. Ada set gate-nya. Jangan hanya bikin yang apa? Yang sederhana gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman harus bisa ya. Nah, nanti setelah Java, kita pelajari Java masih lumayan ya, masih banyak Java. Setelah itu ada PHP ya. Setelah itu baru ibaratnya apa ya, fundamentalnya gitu ya. Oke, ini fundamentalnya sangat penting ya. Setelah Java, bahkan Java nanti ada Java untuk struktur datanya. Oke, kenapa struktur data Pak? Bukannya di Java sudah ada yang generic collection ya, seperti hash, set, ya, map, tree ya. Nah, itu sebenarnya adalah struktur data. Kita bisa bikin versi kita sendiri. Oke, kenapa kita gunakan? Nah, boleh kita gunakan, tapi kita harus pahami dulu cara bekerjanya ya. Antrian ya, queue, FIFO ya. Kalau tumpukan LIFO, last in first out ya, first in first out harus kita pahami seperti itu. Oke, mungkin begitu dulu ya hari ini ya. Kita akan lanjut minggu depan kita isi dengan contoh lagi ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Stop sharing, stop sharing. Oke, lalu kita matikan dulu stop recording.